Puji Tuhan, senang berjumpa selalu di dalam program saya atau panggilan iman atau yang disebut dengan Call of Faith. Dan tentu dalam program ini saya selalu membagikan firman Tuhan atau renungan atau juga ilustrasi atau kesaksian orang-orang mengalami Tuhan Yesus atau juga doa. Dan ini saya lakukan tentu untuk mengasihi jiwa-jiwa atau mengasihi Bapak Ibu Saudara yang mendengar lewat YouTube ini. Apapun latar belakang kita, apapun kondisi kita, satu hal, kita punya Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang penuh kasih, kasih tanpa batas, kasih yang selalu berlandaskan dengan sukacita. Jadi Bapak dan Ibu Saudara, saya Henry Indrawan tentu sangat melakukan ini dengan kemurnian hati, dengan kerendahan hati saya, supaya kita sama-sama diperlengkapi oleh Tuhan. Karena tujuan kita bukan hanya sekedar hidup di dunia ini, melainkan Tuhan punya tujuan yang mulia, yaitu mari bangun iman kita di dalam dasar kebenaran firman-Nya. Jadi saat ini saya akan membagikan sebuah ilustrasi dari buku yang sama yang ditulis oleh Bapak yang bernama Andreas S. dan T. Suharsono. Dan saudara yang dikasih Tuhan, temanya mengenai ketekunan membuahkan hasil. Namun sebelumnya terlebih dahulu kita mau berdoa. Haleluya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami bersyukur punya Tuhan seperti Yesus, Allah yang hidup, Allah yang sungguh mengasihi tanpa batas. Ajar setiap kami di dalam ketekunan iman kami. Apapun yang kami peroleh, apapun yang kami kerjakan, kami mau tekun di dalam Tuhan. Biarlah semua hanya untuk kemuliaan Tuhan. Mampukan kami, mampukan hidup kami, hati kami, bahkan setiap apa yang kami butuhkan. Tuhan buka jalan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, saya akan bacakan dari sebuah ilustrasi mengenai ketekunan membuahkan hasil. Pada musim kemarau, biasanya air sukar didapat. Akan tetapi, musim ini merupakan musim panen uang bagi tukang gali sumur. Ada suatu keluarga hampir kalah atau hampir menyerah kalah. Mereka sudah 3 kali menggali sumur bor, namun 3 kali pula gagal. Ada yang membentur batu keras dan juga tidak menemukan sumber air, dan berbagai kesulitan sehingga biaya pun membengkak. Untunglah setelah mencoba untuk yang keempat kalinya, akhirnya ditemukan sumber air. Janganlah kita juga jenuh berbuat baik, atau janganlah kita jenuh juga di dalam berdoa. Jika kita berdoa dengan tekun dan tulus hati, akhirnya Allah akan mengabulkan sesuai dengan waktu yang ditentukannya. Saya ambilkan satu ayat di dalam kitab Roma 12 ayat yang ke-12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, hendaklah saudara berharap kepada Tuhan dengan gembira. Sabarlah di dalam kesusahan dan tekunlah berdoa. Ketika saya membacakan perikop di pasal 12 ayat yang ke-9 sampai 12, berulang-ulang kali dikatakan hendaklah. Bahkan di terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan juga hendaklah. Hendaklah itu menunjukkan sikap hati kita yang murni, yang tulus, yang mempercayai Tuhan, rela dan mau diproses. Sehingga kita diingatkan kata hendaklah saudara berharap kepada Tuhan dengan gembira. Atau dikatakan bersukacitalah dalam pengharapan. Sebab
Sukacita dalam pengharapan itu bukan ditentukan oleh faktor keadaan saudara. Seperti Rasul Paulus dalam pelayanannya, dia tetap bersemangat, berapi-api, tetap bersukacita, tetap bertekun. Sebab yang dia cari adalah kemuliaan Bapa. Di dunia ini hanyalah sementara. Jadi saya percaya bahwa setiap kita bertekunlah dalam segala hal. Di dalam kerohanian saudara, di dalam pekerjaan saudara, di dalam usaha saudara, di dalam karya saudara, tetap bertekun. Minta hikmat Tuhan, hikmat Roh Kudus yang akan membantu kita, mempermudah. Minta doa kepada Tuhan, sebab kita dikatakan dalam firman-Nya sabar dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Jadi jangan pernah berhenti untuk berdoa, sekalipun doa kita belum terlihat. Dan saya percaya yang terbaik melebihi, melampaui dari segala apa yang kita pikirkan, Tuhan pasti sediakan. Menurut kita memang baik, menurut kita memang kita butuhkan, tetapi Tuhan tahu waktu yang tepat. Yang terpenting hati kita tetap sabar di dalam segala kesesakan. Sampai kapan kita menunggu? Sampai Tuhan menyatakannya. Tapi ingatlah saudara, kalau kita sudah diberkati, jangan lupa. Kebanyakan orang sudah diberkati lupa sama Tuhan. Tuhan hanya dibuat seperti tanda kutip pembantu. Tuhan adalah Tuhan. He is Lord, Dia adalah Tuhan, Dia adalah Raja, Dia adalah Tuhan yang kekal, Tuhan yang adil. Jadikan Dia tetap Tuhan satu-satunya. Dahulukanlah di dalam segala aktivitas saudara, di dalam segala usaha saudara, keluarga saudara, dahulukanlah Tuhan. Cari wajah Tuhan. Tetaplah berdoa, tetaplah bersukacita. Sukacita adalah respon hati saudara, bukan ditentukan dengan keadaan saudara. Memang keadaan bisa membuat saudara tertekan, bisa membuat saudara terjepit, bisa membuat saudara kehilangan akan pengharapan. Tetapi firman Tuhan di dalam kitab Roma ini, hendaklah saudara berharap kepada Tuhan dengan gembira. Karena gembira bukan dibeli dengan apapun. Gembira ketika kita mencari hati Tuhan, mencari wajah Tuhan. Maukah saudara lakukan itu? Maukah saudara mengalami hal itu? Dan saya berdoa, siapapun saudara yang mendengar YouTube ini mengalami kasih Tuhan dan tetap bertekun dalam segala hal. Karena ketekunan itu membuahkan hasil. Kita akan teruji di dalam setiap ketekunan. Iman kita terus akan bertumbuh di dalam berbagai rintangan. Apalagi di zaman ini, di mana kita sudah dengar deru perang, terjadi gempa bumi, tanah longsor, bahkan banyak hal. Manusia semakin jahat. Bagaimana kita bisa bertekun di dalam iman kita? Yaitu satu-satunya adalah tetap miliki pengharapan di dalam Tuhan dengan gembira, dengan hati yang bersukacita. Maukah saudara? Yuk kita sama-sama alami ini. Kita yang berbahagia. Dunia boleh mengecewakanmu, orang-orang sekelilingmu boleh meninggalkanmu. Sebab firman Tuhan juga berkata kalau kita bersandar, berharap sepenuhnya kepada manusia, kita dikatakan terkutuk. Tetapi Tuhan bisa pakai dengan cara apapun. Bahkan yang tidak terduga Tuhan bisa sediakan. Asalkan kita mau bertekun. Saya dalam sebuah karya, Tuhan berikan saya kepercayaan untuk membagikan sesuatu dari hal-hal kerohanian. Tentu bukan saya yang lebih hebat, tentu bukan saya yang sempurna. Saya juga banyak belajar, saya juga banyak dibentuk. Ada saya juga merasa titik-titik yang membuat saya
takut, membuat saya bimbang, membuat saya ragu. Tetapi firman itulah yang menguatkan saya. Firman Tuhan itulah yang memberikan saya semangat. Jadi saudara, sama-sama kita bertumbuh karena kita punya Tuhan yang sama, Tuhan Yesus Kristus, Allah yang esa. Mintalah kepada Tuhan pengharapan yang tidak akan mengecewakan saudara. Itu saja yang saya bagikan, dan saya percaya kita diberkati Tuhan. Tetap bertekun, sebab ketekunan membuahkan hasil. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam kasih Tuhan. Haleluya.